Halo, kami dari tim riset LPDP UISI akan mendemonstrasikan modul-modul praktikum kimia fisika jarak jauh. Sekarang kita akan melakukan percobaan adsorpsi isotermis. Pertama-tama, kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Kita punya karbon aktif bentuk granula dan bentuk pelet. Kemudian kita siapkan juga aquades untuk pengenceran, kemudian asam cuka sebagai titrat, kemudian baking soda untuk membuat baking soda standar sebagai larutan titran, kemudian indikator kol ungu sebagai indikator ketika proses titrasi. Kita juga siapkan termometer mandiri yang telah kita buat untuk proses pembuatan baking soda standar. Kemudian kita siapkan aluminium foil jika diperlukan untuk penutup ketika proses shaker. Kemudian spuit untuk titrasi, dan yang terakhir kita siapkan spatula atau pengaduk untuk pengadukan. Langkah pertama dalam percobaan adsorpsi isotermis, perlu kita buat larutan asam cuka dengan berbagai macam pengenceran sebagai larutan titrat. Pertama kali kita buat larutan asam cuka dengan pengenceran 10 kali dengan mengambil 2 ml asam cuka, kemudian kita tambahkan 18 ml aquades ke dalam 2 ml asam cuka. Nah, akan kita dapatkan larutan asam cuka dengan pengenceran 10 kali sebanyak 20 ml. Selanjutnya, kita buat asam cuka pengenceran yang kedua, yaitu 100 kali. Dengan mengambil 2 ml asam cuka pengenceran 10 kali menggunakan bantuan spuit. Kemudian kita tambahkan 18 ml aquades ke dalam 2 ml asam cuka menggunakan bantuan spuit. Setelah kita tambahkan aquades sebanyak 18 ml, akan kita dapatkan asam cuka pengenceran 100 kali sebanyak 20 ml. Langkah yang sama kita lakukan untuk membuat asam cuka pengenceran 1000 kali hingga 10.000 kali, yaitu dengan mengambil 2 ml asam cuka pengenceran sebelumnya, kemudian kita masukkan ke dalam gelas plastik yang telah kita beri label pengenceran yang kita inginkan. Selanjutnya kita masukkan 18 ml aquades, kemudian akan kita dapatkan asam cuka sebanyak 20 ml sesuai dengan pengenceran yang kita inginkan. Setelah selesai pembuatan larutan asam cuka sebagai titrat, selanjutnya kita masukkan larutan yang telah kita buat ke dalam gelas plastik sesuai label, yaitu granula dan palet. Langkah selanjutnya perlu kita siapkan larutan baking soda standar pada suhu 0 sebagai titran. Pembuatannya sama dengan pembuatan baking soda standar pada umumnya. Pertama, kita harus pastikan suhu air mencapai 0 derajat menggunakan termometer mandiri yang telah kita buat. Selanjutnya, baking soda dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam air 0 derajat hingga terbentuk endapan atau tidak larut lagi. Ketika sudah terbentuk endapan di dasar larutan, maka larutan baking soda standar sebagai titran telah selesai dibuat. Larutan baking soda standar sebagai titran yang telah selesai dibuat selanjutnya dimasukkan ke dalam botol penyimpanan untuk memisahkan larutan dengan endapan yang terbentuk di dasar larutan. Pemisahan ini dimaksudkan supaya titran benar-benar murni hanya baking soda standar. Setelah larutan titrat dan titran selesai dibuat, kita mulai percobaan adsorpsi isotermis dengan memasukkan adsorben atau arang aktif granula dan arang aktif palet ke dalam gelas plastik yang telah diberi label 100 kali. 100 kali ini berarti titrat atau asam cuka dengan pengenceran 100 kali. Kita masukkan semua variabel granula dan pelet ke dalam variabel titrat atau asam cuka, dan akan kita dapatkan 3 variabel granula dan 3 variabel pelet. Setelah semua arang aktif selesai dimasukkan ke dalam semua variabel titrat, selanjutnya dikocok atau shake selama 5 menit sebanyak 3 kali pengulangan. Untuk jeda pengulangan ini terserah dari praktikan, bisa 1 atau 2 menit, kemudian dilanjutkan ke pengulangan yang kedua dan ketiga masing-masing selama 5 menit. Setelah semua variabel selesai dilakukan pengocokan, tahap selanjutnya adalah menyaring untuk memisahkan filtrat dengan karbon aktif atau arang aktif.
Proses penyaringan ini dilakukan untuk mempermudah proses titrasi yang akan dilakukan. Proses penyaringan dilakukan pada semua variabel sehingga akan didapatkan 3 variabel filtrat untuk granula dan 3 variabel filtrat untuk pelet yang siap dilakukan proses titrasi. Sebelum dilakukan proses titrasi, perlu kita tambahkan indikator kol ungu pada semua variabel. Penambahan indikator kol ungu sebanyak 2 tetes pada masing-masing variabel, baik untuk filtrat granula maupun untuk filtrat pelet. Setelah dilakukan penambahan indikator kol ungu, tahap selanjutnya mengocok atau menghomogenkan antara filtrat dengan indikator kol ungu. Setelah semua dihomogenkan, maka warna filtrat akan berubah menjadi ungu yang tandanya indikator kol ungu telah homogen dengan seluruh filtrat. Jika sudah, tahap selanjutnya adalah melakukan proses titrasi menggunakan titran yaitu baking soda standar. Proses titrasi dilakukan dengan hati-hati sedikit demi sedikit menggunakan bantuan spuit. Proses titrasi ini dilakukan hingga warna dari larutan yang awalnya ungu berubah warna menjadi sedikit lebih biru. Dalam proses titrasi, dilakukan pengamatan seberapa banyak titran yang dibutuhkan untuk merubah warna filtrat. Titrasi dilakukan pada semua variabel yaitu 3 variabel filtrat untuk granula dan 3 variabel filtrat untuk pelet. Setelah semua selesai dilakukan proses titrasi, selanjutnya dilakukan perhitungan menggunakan jumlah volume titran yang dibutuhkan pada setiap variabel.